Jadi di videoku kali ini aku mau sharing gimana sih ngatasin nyeri pas PMS. Karena aku bukan orang kesehatan yang paham tentang menstruasi, jadi di sini aku cuma mau sharing. Soalnya teman-teman aku tuh pada nanya, kok kamu kayak nggak pernah nyeri di lepen atau nyeri saat menstruasi? Apa sih tipsnya? Terus gimana sih kok bisa gitu loh? Kamu tetap fit aja. Nah, biasanya PMS itu hadir saat-saat menjelang 1 minggu sebelum halangan gitu ya, yang aku rasakan dan teman-teman aku kebanyakan gitu sih. Terus itu pasti ada dibarengi dengan keluhan-keluhan fisik lainnya, misal kayak dada nyeri, terus habis gitu bibir itu pengen hasrat, pengen makan yang pedes-pedes, kecut-kecut, asin-asin, pokoknya mirip orang ngidam. Terus keluhan lainnya itu suka marah-marah nggak jelas, nih siapa yang kayak gini, hayo. Terus kalau digarai itu bahasa Indonesianya apa ya, kalau digodain gitu, hal-hal sepele aja udah bikin marah yang muncak banget. Itu biasanya ciri-ciri orang-orang PMS. Jadi tips pertama dari aku, kalau kalian lagi PMS itu rasanya nyeri atau bikin kalian bad mood dan lain sebagainya, itu untuk makanan, maksudnya untuk minuman, kalian harus banyakin air putih, terus kurangin yang bersoda-soda. Soalnya gimana ya, kalian tuh kalau halangan kan bad mood gitu-gitu, terus kayak sakit perutnya, terus kan kayak butuh yang asupan yang seger-seger gitu sih. Biasanya kalian kepengen minum yang Sprite atau yang soda-soda lainnya. Kalian hindari dulu selama kalian halangan ya teman-teman, supaya halangan sampai menstruasi kalian tuh lancar dan nggak ngumpal-ngumpal gitu sih bahasanya. Yang kedua, kan biasanya kalau orang PMS tuh nyeri kebanyakan. Kalau nggak nyeri ya alhamdulillah. Buat kalian yang lagi menstruasi, kalian tuh wajib banget ganti pembalut itu setiap 4 jam sekali. Nggak usah nunggu penuh. Kalau nunggu penuh kan nanti kita khawatir bocor atau nggak nyaman dipakai. Kalian harusnya rutin ganti setiap 4 jam sekali, dan itu kalau bisa pakai yang ada sensasi seger-segernya gitu loh, kayak mint, kayak apa ya waktu itu, Charm yang comfort itu, cooling fresh comfort, atau terus Avile atau apapun itu yang ada sensasi mintnya, itu bisa menetralisir rasa sakit yang ada di perut kalian. Ketiga, kalau emang nyerinya nggak tertahankan, silakan kalian minum jamu-jamu tradisional yang ada di pasar kayak kunci suruh, terus paitan, atau nanya ke ibunya untuk memperlancar head itu apa gitu ya. Biasanya kalau aku tuh kunci suruh atau apa gitu, aku lupa namanya. Terus kalau kalian yang nggak suka jamu tradisional bisa pakai Kiranti. Terus kalau udah nyeri dan sakit banget, kalian ambil botol Kiranti, kan nggak ada contohnya sih aku, botol Kiranti ya, kalian tahu ya, atau botol-botol beling gitu. Itu kalian isi air panas, kalian pegang ujungnya, tutupnya itu pakai handuk, kalian tempelkan ke perut kalian, tapi jangan langsung ke perutnya, nanti kulit kalian ngelupas. Jadi pas ada bajunya gitu, tap-tapin gitu lah, gimana ya, ini perut tap-tapin gini lah biar nyerinya itu. Nah, ini tips yang terakhir. Kan kalau kalian bad mood itu makin males kan ya kalau ada yang gangguin. Coba kalian infoin ke orang rumah, aku lagi halangan, aku nggak bisa diganggu. Jadi kalau kalian lemes, nggak tiba-tiba ibu kalian atau mama kalian tuh tiba-tiba nyuruh, Kak beliin ini, Dek beliin ini, atau gimana. Kan kalau kalian udah bilang kan mereka lebih memaklumi ya. Atau bilang ke pacar kalian, yang aku lagi halangan gak bisa diganggu atau gimana gitu ya, supaya suasana hati kalian tuh ada yang memaklumi gitu loh, jadi nggak nggarai kalian. Itu aja sih tips dari aku nggak ada tips lain selain tips yang aku lakukan tadi, cuma minum jamu, terus hindari minuman ini, makanan yang sehat, gitu aja. Itu efek sampingnya juga sangat luar biasa gitu loh. Dari aku tuh orangnya dulu kalau halangan tuh, teman-teman deket aku pasti tahu. Kalau kalian nggak kenal sama aku kasih tahu ya ceritanya. Aku tuh kalau halangan sebulan itu bisa 2 kali. Jadi kadang 1 bulan itu 2 minggu berturut-turut gitu. Terus kadang ada yang minggu pertama halangan, terus minggu keduanya enggak, minggu ketiganya halangan, minggu keempatnya enggak. Pokoknya enggak teratur tuh karena aku suka minum-minuman bersoda, terus pola makan yang aneh-aneh, junk food gitu-gitu. Jadi ngefek ke menstruasi. Terus kalau lagi mens nyerinya minta ampun dan akhirnya ngumpal-ngumpal gitu.
Terus aku tuh nggak pernah konsul ke dokter. Teman-teman udah nyaranin konsul gitu kan. Pernah dulu sekali ke dokter kandungan kan, kalau periksa tentang kayak gitu tuh itu malah dibilang kecapean. Akhirnya dari situ aku loh udah nggak kecapean, tapi kok siklusnya tetap seperti ini gitu loh. Akhirnya aku terapin jaga pola makan, maksudnya selama menstruasi hindari minuman bersoda, terus minum jamu tradisional atau susu bear-bear atau air kelapa, pokoknya penetralisir gitu ya. Itu ngefek gitu loh, jadi udah lancar, teratur. Terus kalau nyeri aku kompres pakai air anget gitu untuk ngatasinnya. Jadi jarang nyeri gitu loh, kadang nyeri kadang enggak. Makanya temen aku ngeliat, kok kamu gak pernah ngeluh kayak dilepen, bahasa Jawanya sih dilepen ya, sakit nyeri di ulu hati atau di mana nggak tahu, pokoknya sakit banget kayak ditusuk gitu ya. Kalau kalian ngerasain, coba kalian komen deh, bahasa Indonesianya dilepen itu apa ya. Setahu aku sih ya cuma dilepen itu. Yaudah gitu aja sharing aku kali ini, semoga sedikit bermanfaat atau unfaedah lah ya, berfaedah daripada unfaedah gitu ya. Setidaknya sedikit aja kalian gunain tips ini kalau kalian lagi nyeri-nyeri gitu ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa kalian subscribe, komen, sama like mungkin kalau kalian mau gitu ya. Dadah.